Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bertemu kembali dalam acara Mimbar Gemar Online GSJ Abniel bersama saya Dian Purworini. Renungan pagi hari ini pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020, saya terberkati dengan firman Tuhan yang terambil dari surat Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan 4. Demikian bunyi firman Tuhan dengan judul perikop iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Renungan pagi hari ini saya beri judul Iman yang Bertumbuh. Kitab ini ditulis oleh Yakobus, saudara tiri Tuhan Yesus. Salah satu tujuan kitab ini ditulis ialah untuk membangun semangat orang percaya yang sedang menghadapi penderitaan dan berbagai-bagai pencobaan yang menguji iman orang percaya. Dalam kehidupan kita tidak lepas dari pencobaan, tantangan, dan kesulitan hidup. Bagaimana iman kita dapat bertumbuh dalam menghadapi berbagai-bagai pencobaan? Dalam pembacaan kita pada pagi hari ini ada 3 hal agar iman kita bertumbuh. Yang pertama, berbahagia dalam menghadapi pencobaan. Tertulis dalam ayat yang kedua yang berbunyi, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bagaimana bisa kita berbahagia dalam pencobaan dan kesulitan hidup? Hanya berserah dan percaya pada Tuhan, maka kita mampu dan bertahan dalam pencobaan. Itu juga tertulis di dalam Yakobus 1 ayat 12 bagian A. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Iman kita hanya dapat mencapai pertumbuhan penuh apabila diperhadapkan dengan kesulitan dan tantangan hidup, dan kita berbahagia dalam menghadapinya. Hal yang kedua, untuk iman kita bisa bertumbuh di dalam menghadapi pencobaan, yaitu tahan uji. Yakobus menyebutkan berbagai-bagai pencobaan itu dengan istilah ujian terhadap imanmu. Ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Pencobaan kadang-kadang menimpa kehidupan kita, orang percaya, supaya Allah dapat menguji kesungguhan iman kita. Karena ujian membuat iman kita teguh, mantap, dan pengharapan yang dewasa, sehingga dalam menghadapi pencobaan kita tahan uji. Yakobus 1 ayat 12 bagian B. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Setiap pencobaan, kesulitan, tantangan hidup yang menimpa kehidupan kita sebagai orang percaya itu sepengetahuan dan seizin Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, firman Tuhan mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai,
Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Hal yang ketiga, agar iman kita bisa bertumbuh, yaitu ketekunan. Ketekunan dengan kata dasar tekun, yang bisa berarti rajin, bersungguh-sungguh, mempunyai kemauan yang keras. Ketekunan atau bertekun merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara terus-menerus. Iman kita bisa bertumbuh kalau kita bertekun. Yang pertama, bertekun dalam doa. Doa adalah nafas orang percaya, yang berarti menggambarkan kehidupan. Tanpa doa, iman kita akan mati. Hal yang kedua, bertekun dalam membaca firman Tuhan. Firman Tuhan adalah makanan bagi rohani kita. Sama dengan tubuh kita, tubuh jasmani kita membutuhkan makanan. Begitu juga dengan rohani kita, dengan iman kita. Kalau iman kita tidak diberi makanan, yaitu firman Tuhan, maka akan menjadi kerdil. Dan yang ketiga, bertekun dalam beribadah. Beribadah adalah suatu persekutuan dengan saudara seiman untuk saling menguatkan dan saling menasehati. Kita bisa baca dan bandingkan dari Ibrani 10 ayat 25. Demikian firman Tuhan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu sekalian, walaupun saat ini kita tidak bisa beribadah bersama-sama dengan saudara seiman di dalam gereja, kita tidak bisa bertemu, tetapi kita tetap mengucap syukur karena kita masih bisa beribadah di rumah kita masing-masing bersama keluarga kita. Dan hal yang keempat, yaitu bertekun dalam melayani. Melayani adalah tindakan nyata dari iman kita. Melayani tidak hanya di gereja atau dalam ibadah. Contohnya seperti sebagai WL, singer, pemain musik, maupun pengkhotbah. Tetapi melayani juga bisa kita lakukan di luar gereja. Contohnya mendoakan orang sakit, menghibur orang yang susah, menguatkan orang yang lemah, dan masih banyak lagi tindakan nyata dalam melayani. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, situasi dan kondisi saat ini, dampak dari COVID-19, kita merasakan bersama bahwa tantangan hidup, kesulitan, ekonomi yang kurang menyenangkan bagi kita semua, juga kita sulit untuk keluar rumah, takut dan merasa khawatir kalau keluar rumah. Itu merupakan suatu tantangan dan suatu penderitaan bagi kita semua. Tetapi bagaimana dalam kondisi dan situasi saat ini iman kita bisa bertumbuh? Seperti firman Tuhan tadi mengatakan bahwa 3 hal yang kita bisa lakukan untuk iman kita bertumbuh. Yang pertama, berbahagia dalam menghadapi pencobaan. Yang kedua, tahan uji dalam menghadapi pencobaan dan kesulitan hidup. Karena setiap pencobaan yang kita alami tidak lepas daripada pertolongan Tuhan. Karena Tuhan mengatakan bahwa setiap kesulitan pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Dan yang ketiga,
kita harus bertekun. Bertekun dalam doa, bertekun dalam membaca firman Tuhan, bertekun dalam beribadah, dan bertekun dalam melayani. Kiranya Tuhan yang akan memampukan kita untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk iman kita bisa bertumbuh. Dan akhirnya berbuah, dan buahnya bisa dinikmati dan menjadi berkat bagi orang yang di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan pagi hari ini, karena kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Apa yang telah kami pelajari bersama-sama Tuhan, kiranya itu boleh tertanam di dalam hati dan kehidupan kami, dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi pencobaan dan kesulitan hidup. Mampukan kami untuk selalu berbahagia dan bersuka cita, karena Tuhanlah yang memberi kami kekuatan dan kemampuan. Juga ajar kepada kami untuk tahan uji dalam menghadapi pencobaan, karena setiap pencobaan yang ada di dalam kehidupan kami yang kami alami tidak melebihi kekuatan kami. Juga ajar kepada kami untuk selalu bertekun dalam doa, dalam membaca firman Tuhan, dalam beribadah, dan dalam melayani. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya bahwa Engkau menolong kami semua anak-anak-Mu untuk bisa iman kita bisa bertumbuh dalam kehidupan kami, dalam situasi yang saat ini ada di lingkungan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan doa dan permohonan kami dan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.